Beberapa waktu yang lalu ada yang komen di video aku yang bilang kayak, "Ye, ngomongin awakening massal. Awakening massal tuh udah terjadi dari 2020 kali, nggak ada itu 2026, apalagi sekarang segala macam bla bla bla." Jadi untuk diketahui aja kalau sebelum 2025 itu adalah awakening kolektif. Kolektif itu adalah orang-orang gelombang tertentu. 2012 itu adalah gelombang yang paling besar ya, karena dari 2012 itu mulai banyak masuk yang namanya New Age lah, teknik-teknik tertentu dan segala macem. Kemudian masuk lagi 2016 kolektif, masuk lagi di 2020 dan 2025 ini adalah gelombang-gelombang kunci. Artinya orang-orang yang membuka jalur, orang-orang yang menjadi garda terdepan sebelum awakening massal itu terjadi. Awakening massal ini bukan kayak serentak bangun gitu, bukan ya sayang ya. Tapi ini ada hubungannya dengan grid-grid tertentu, grid-grid yang akan diaktifkan oleh orang-orang yang bangun di 2025 ini. Ini nanti akan ada hubungannya dengan siapa yang menjadi pionir, siapa yang menjadi pilar, siapa yang menjadi otot kesadaran. Ini nanti akan panjang hubungannya, tapi aku akan jelaskan satu persatu supaya mudah dipahami. Jadi kalian nggak akan bingung kenapa harus terjadi awakening massal, kenapa semua orang itu harus dibangunkan. Karena kita sedang menuju New Earth, bumi baru. Ini bukan kiasan, ini bukan metafora, ini bukan berlebihan, ini bukan propaganda. Memang ini yang sedang terjadi. Makanya dari 2026, 7, 8, 9, 30, ini yang dinamakan timeline compress. Timeline compress itu apa sih? Jadi di 5 tahun terakhir ini, sebelum kita menuju 2030, itu semua hal, aktivitas apapun yang berhubungan tentang misi jiwa dan segala macam, itu dikompres di 5 tahun ini. Orang-orang penting atau orang-orang kunci atau blueprint-blueprint tertentu semuanya bangun di 2025. Dan ini bukan cuma untuk Indonesia ya, tapi untuk di seluruh dunia. Jadi mereka ini adalah orang-orang akselerasi, orang-orang yang mempercepat, mempermudah, orang-orang yang membuka jalur energi yang baru. Makanya ada yang namanya timeline bumi, timeline kosmik, timeline source, dan ini harus berjalan beriringan. Ini mungkin secara narasi memang tidak bisa dibuktikan sekarang, tapi mulai tahun depan kalian akan melihat perubahan-perubahan itu. Kenapa situs ini harus dibuka lagi? Kenapa tempat ini tiba-tiba jadi rame lagi? Kenapa tiba-tiba daerah sini jadi banyak beraktivitas lagi? Itu semua akan terjawab. Tapi ini bukan hal yang harus kita semua takutkan. Tapi ini adalah hal yang harus kita siapkan.